Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini kayak permainan puzzle? Sebuah puzzle raksasa dengan ribuan kepingan, tapi kamu bahkan nggak punya gambaran utuh di kotaknya. Kamu cuma disuruh menyusun, membabi buta. Kuliah jurusan akuntansi, tapi hati lebih berdebar kalau lihat kode-kode programming. Ambil gelar sarjana komunikasi, tapi diam-diam lebih suka meracik kopi dan bermimpi punya kedai sendiri. Atau bahkan yang lebih umum, sudah pegang ijazah, sudah melewati seremonial wisuda yang membanggakan, tapi saat laptop terbuka dan portal lowongan kerja muncul, pertanyaan terbesar justru datang dari dalam diri sendiri. Gua ini sebenarnya mau jadi apa? Kalau kamu lagi merasakan getaran itu sekarang, rasa cemas yang dingin menjalar di dada saat melihat teman-temanmu seolah sudah menemukan jalannya. Tenang, tarik napas dulu. Kamu nggak sendirian. Dan cerita ini mungkin untuk kamu. Mari kita sebut dia Dika. Usianya 22 tahun, seorang representasi dari banyak dari kita. Waktu SMA, Dika adalah potret kebingungan klasik. Nilainya cukup bagus di semua mata pelajaran yang justru membuatnya makin bingung. Dia tidak punya satu bidang yang benar-benar menonjol. Di meja makan, percakapan selalu mengarah ke masa depan yang aman. Orang tuanya dengan niat yang sangat baik menyarankan kedokteran. Jadi, dokter itu mulia Dika. Pekerjaannya jelas, dihormati orang, masa depan terjamin. Sebuah argumen yang sulit dibantah, tapi di dalam kamarnya, di keheningan malam, Dika justru asik membuka tutorial Photoshop di YouTube. Dia belajar sendiri cara membuat poster, mengedit foto, dan menciptakan logo-logo imajinatif. Ada percikan kebahagiaan setiap kali dia berhasil menciptakan sesuatu yang indah secara visual. Tapi itu hanya hobi, pikirnya. Sesuatu yang nggak mungkin jadi profesi. Singkat cerita, demi membahagiakan keluarga, dia mendaftar. Dia belajar mati-matian, tapi hatinya tidak di sana. Hasilnya, gagal. Rasa bersalah dan lega datang bersamaan. Akhirnya, dia memilih jurusan manajemen di universitas swasta. Alasannya, sederhana dan menyedihkan. Yang penting ada tempat kuliah dan jurusannya gampang cari kerja. Tahun-tahun awal kuliah terasa hampa. Dia duduk di kelas, mendengarkan dosen, tapi pikirannya melayang. Dia sering bertanya pada dirinya sendiri. Di tengah keramaian kantin atau di kesunyian perpustakaan, apa gue salah jurusan? Apa hidup gue akan selamanya terasa seperti ini? Datar. Waktu berjalan tanpa kompromi. 4 tahun berlalu, Dika akhirnya lulus dengan IPK yang lumayan. Tapi ternyata labirin kebingungan setelah lulus jauh lebih rumit. Dunia kerja adalah sebuah arena yang berbeda. Ijazah yang dia banggakan seolah hanya menjadi selembar tiket masuk. Dia mulai dipanggil interview. Di sebuah kantor modern di pusat kota, duduk di hadapan seorang manajer HR, pertanyaan itu datang. Pertanyaan yang paling dia takuti. Cincin fee, kamu menarik Dika. Lulusan manajemen. Tapi di portofolio tambahan, kamu melampirkan karya-karya desain. Jadi, sebenarnya passion kamu di mana? Kamu yakin mau berkarir di bidang marketing? Dika terdiam sejenak. Lidahnya keluh. Dia mencoba merangkai jawaban korporat yang terdengar meyakinkan, tapi sorot matanya tidak bisa berbohong. Di titik itulah dia sadar, memilih karier bukan cuma soal mencocokkan ijazah dengan lowongan yang tersedia. Ini adalah tentang negosiasi terdalam dengan diri sendiri. Tentang memahami siapa diri kita, apa yang membuat kita bersemangat, dan bagaimana kita bisa memberikan nilai kepada dunia. Ijazahnya berkata manajemen, tapi hatinya berbisik desain. Dan dunia kerja menuntut kejelasan. Masalahnya, kebingungan internal ini diperparah oleh kebisingan dari luar.
Di usia 20-an hingga 30-an, kita seolah dilempar ke dalam sebuah olimpiade kehidupan yang tidak pernah kita daftar. Kita membuka Instagram, teman SMA sudah posting foto dengan ID card perusahaan multinasional. Kita membuka LinkedIn, teman kuliah mengumumkan promosi jabatannya, lengkap dengan ratusan ucapan selamat. Ada yang pamer sertifikasi baru, ada yang membagikan cerita perjalanan dinas ke luar negeri, ada yang mengumumkan sudah berhasil membeli rumah pertamanya. Sementara kita masih di sini, masih mengirim lamaran yang entah dibaca atau tidak, masih mencoba mencari tahu, apa langkah selanjutnya? Perasaan itu namanya insecurity, monster perbandingan yang pelan-pelan menggerogoti rasa percaya diri kita. Kita mulai mempertanyakan nilai diri kita sendiri. Kok dia bisa? Gue enggak. Apa yang salah sama gue? Dan di acara kumpul keluarga, pertanyaan keramat itu muncul dari seorang bibi atau paman. Sekarang kerja di mana? Gajinya berapa? Pertanyaan sederhana yang terasa seperti menusuk tepat di jantung kegalauan kita. Iya kan? Tapi, coba kita berhenti sejenak. Coba kita pertanyakan narasi ini. Apa benar hidup ini adalah sebuah perlombaan lari cepat menuju puncak kesuksesan? Nyatanya, sejarah dipenuhi oleh orang-orang yang terlambat menemukan jalannya. Vera Wang, desainer gaun pengantin legendaris, baru memulai bisnisnya di usia 40 setelah gagal menjadi atlet seluncur es profesional dan bekerja sebagai jurnalis. Colonel Sanders mendirikan KFC di usia 65 tahun. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit sebelum Harry Potter akhirnya melihat cahaya dunia. Intinya, kebingungan kita sekarang, fase tersesat yang kita alami, itu bukanlah sebuah kegagalan. Itu adalah bagian krusial dari sebuah proses. Proses pengumpulan data tentang diri kita sendiri. Setiap penolakan, setiap pekerjaan yang tidak kita nikmati, setiap jurusan yang terasa salah, itu adalah data. Data tentang apa yang tidak kita inginkan, yang justru akan menuntun kita pada apa yang benar-benar kita cari. Karier itu bukan garis lurus seperti jalan tol. Bagi kebanyakan dari kita, karier itu lebih mirip jalan di pedesaan yang berliku, kadang harus melewati jalan buntu, kadang harus putar balik, kadang harus berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan. Zigzag itu bukan berarti kita tersesat, tapi berarti kita sedang bereksplorasi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Daripada hanya diam dalam kebingungan, mari kita ambil langkah kecil. Pertama, lakukan audit diri. Ambil jurnal, buka notes di HP. Tanyakan pada dirimu, aktivitas apa yang membuatku lupa waktu? Masalah apa di dunia ini yang membuatku gregetan dan ingin aku perbaiki? Jika uang bukan masalah, apa yang akan aku lakukan setiap hari? Tulis semuanya tanpa sensor. Kedua, eksplorasi skala kecil. Kamu nggak perlu langsung banting setir. Suka masak? Coba buka PO kecil-kecilan di akhir pekan. Tertarik coding? Ikut webinar gratis atau kursus online seharga secangkir kopi. Suka menulis? Mulai buat blog atau thread di media sosial. Langkah-langkah kecil ini adalah tes ombak yang minim risiko. Ketiga, bicara dan bangun jaringan. Cari orang yang sudah bekerja di bidang yang kamu minati. Hubungi mereka dengan sopan, minta waktu 15 menit untuk informational interview. Tanyakan tentang suka dukanya, bukan untuk meminta pekerjaan. Kamu akan kaget betapa banyak orang yang bersedia berbagi cerita. Kuncinya adalah progres, bukan kesempurnaan. Jangan takut salah, karena setiap kesalahan adalah pelajaran. Jadi, kalau kamu saat ini sedang merasa seperti Dika, tersesat di persimpangan jalan, membandingkan dirimu dengan orang lain, dan meragukan setiap keputusan yang pernah kamu buat, ingatlah ini. Tidak apa-apa untuk merasa bingung. Itu tandanya kamu sedang berpikir, kamu sedang bertumbuh.
Tidak apa-apa untuk mencoba berbagai hal dan menemukan bahwa itu bukan untukmu. Itu namanya proses eliminasi. Tidak apa-apa jika timeline hidupmu tidak sama dengan orang lain, karena setiap orang punya puzzle-nya masing-masing, dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Yang terpenting adalah jangan berhenti berjalan. Teruslah melangkah, sekecil apapun langkah itu. Baca satu halaman buku, tonton satu video tutorial, kirim satu email perkenalan. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang bahkan belum kamu bayangkan. Dan mungkin suatu hari nanti, 5 atau 10 tahun dari sekarang, kamu akan menoleh ke belakang. Kamu akan melihat semua jejak langkah yang berliku itu, semua kebingungan dan kegagalan itu, dan kamu akan tersenyum. Kamu akan berkata pada dirimu sendiri, "Oh, ternyata semua kebingungan itu yang membawa gua sampai di sini, di tempat yang tepat untuk gue."